Halo semuanya, kembali lagi sama gua di sini untuk menemani tidur kalian semua. Dan udah lama banget kayaknya ya gua nggak bahas soal kasus orang hilang di channel ini. Tapi di video kali ini gua mau ngebahas seorang perempuan yang hilang dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi yang bikin kasus orang hilang ini menarik tuh karena alasan hilangnya ini cewek itu karena teman sekolahnya sendiri. Yang premisnya adalah teman bayinya ini mau ngambil duit warisannya dia yang didapetin dari ibunya yang udah meninggal. Lu ngeribat kan teman baik, mau ngebunuh lu buat ngambil warisan emak lu. Nah ini sempat viral, gede banget kasusnya. Jadi mari kita bahas kasus kali ini. Yang sebenarnya bukan kasus orang hilang juga sih, tapi ntar lu tahu sendiri lah. Let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kita masuk ke kasus hilangnya satu cewek yang punya nama Sarah Stern. Si Sarah ini tuh lahir dan tumbuh besar di Neptune City, New Jersey, Amerika Serikat. Nggak banyak sebenarnya cerita masa kecilnya yang beredar di publik, since ini adalah orang biasa sebenarnya. Tapi bisa kita asumsikan kalau dia tuh ya cewek Amerika normal dan kehidupannya juga normal-normal aja. Dan di masa SMA-nya dia tuh juga dekat sama dua orang cowok, namanya Liam McAtasney dan juga Preston Taylor. Dan bisa dibilang ini mereka bertiga tuh udah jadi bestie banget lah. Dan kenapa gua bisa tahu mereka tuh dekat ya karena di Facebooknya dua cowok itu juga sampai masuk ke dalam kolom family-nya si Sarah. Yang walaupun memang tentunya agak alay ya karena itu zaman-zaman dulu banget gue. Tapi kalian bisa tahu lah kalau itu jadi salah satu indikator kalau mereka itu tuh deket banget satu sama lain. Nah, tapi di luar pertemanannya yang kesannya oke-oke aja, sebenarnya dia itu cukup kasihan juga karena memang emaknya itu meninggal beberapa tahun sebelum dia itu lulus SMA. Dan dia tinggal di rumahnya itu sama bapaknya doang. Walaupun memang hubungan sama bapaknya ini ya sebenarnya cukup harmonis saja dan dia juga bukan anak yang suka kelayapan tiap hari juga dan broken home enggak juga, sebenarnya baik-baik saja. Nah, tapi dari sedikit informasi tentang si Sarah yang kayaknya anak baik-baik saja, dia ini tiba-tiba lost contact sama bapaknya di tanggal 2 Desember 2016. Jadi di siang harinya waktu itu, dia habis pergi sama Liam dan Preston kayak biasa. Tapi malamnya itu, dia tuh tiba-tiba hilang gak tau kemana tanpa ngabarin siapapun, termasuk bapaknya. Sampai tiba-tiba di tanggal 3 dini hari, sekitar jam setengah 3, itu ada laporan dari seorang pengendara mobil ke 911. Kalau dia itu habis ngelewatin Belmer Bridge dan ada mobil yang ditinggalin begitu aja di tengah jembatan. Dan di dalam mobilnya pun itu nggak ada orang sama sekali. Dan waktu polisi nyamperin TKP di mana mobil tersebut ditinggal, memang benar kalau di sana itu bisa dibilang nggak ada orang sama sekali di mobilnya. Dan bahkan itu kunci mobilnya itu juga masih nyantol di mobilnya. Dan waktu polisi mulai masuk ke mobil dan ngecek identitas yang punya, ternyata mobil tersebut itu adalah mobilnya Sarah Stern yang emang udah hilang dari sejak satu malam sebelumnya. Yang sebenarnya punya neneknya sih gitu ya. Dan sejak penemuan mobilnya ini, si Sarah yang memang kelihatannya mencurigakan banget, akhirnya polisi itu mengonfirmasi ke pihak bapaknya si Sarah. Dan pencarian besar-besaran secara publik langsung dilakukan karena bisa dikatakan Sarah ini hilang. Karena memang hilangnya ini cewek itu sebenarnya bisa dibilang aneh banget. Dari mulai nggak ada tanda-tanda sama sekali, sampai ada peninggalan mobil di jembatan dengan kunci yang masih ngegantung di dalam. Dan kondisi fisik mobilnya pun itu nggak ada kerusakan sama sekali. Misalnya kayak dimaling atau ditodong atau ditabrak tuh nggak ada sama sekali. Jadi mobilnya masih bersih banget. Makanya polisi dan masyarakat itu awalnya ngira kalau ini tuh kemungkinan besar kasus bunuh diri. Dan mereka juga udah ngira kalau ini cewek itu beneran bunuh diri. Dan tentunya bakal susah banget nemuin jasadnya karena kan jatuhnya ke laut gitu ya, bukan ke laut sih, ke sungai gitu ya. Karena memang sungai yang di bawah Belmar Bridge itu adalah Shark River yang emang gede banget dan arusnya juga lumayan kenceng. Jadi bakal gampang banget tubuh manusia itu buat hanyut di sana. Jadi pasti bakal sulit banget buat ditemuin. Dan walaupun mereka udah tahu kalau hal itu kemungkinan besar kejadian, kepolisian tuh tetap berusaha buat nyari keberadaannya si Sarah. Yang amit-amit itu beneran bundir ke sungai atau tidak gitu. Tapi memang setelah berhari-hari dicari dengan nurunin banyak penyelam, jasadnya si Sarah ini tetap nggak ditemuin. Dan akhirnya pendekatan buat nyari keberadaan si Sarah ini diubah. Karena kebetulan waktu itu juga kan lagi bulan Desember dan lagi dingin-dinginnya. Jadi bisa kebayang seberapa beresikonya buat para penyelam kalau memang harus terus-terusan masuk air yang memang lagi dingin banget kayak gitu.
Makanya akhirnya masyarakat, polisi, dan media yang tergabung di komunitas Monmouth County Crime Stoppers itu bikin sayembara buat nyari keberadaannya si Sarah dengan ngasih $5.000 buat siapapun yang bisa dapetin informasi soal keberadaannya si Sarah yang hilang tersebut. Dan di saat itu, si Liam, salah satu sahabat si Sarah itu juga mengajukan diri buat ikut ngebantu nyari keberadaannya si Sarah. Karena kan dia juga concern banget gitu ceritanya sama bestinya ini gitu kan. Tapi walaupun kelihatannya concern sama si Sarah, si Liam ini tuh dari awal dimintai keterangan sama polisi udah kayak 90% yakin kalau si Sarah itu bunuh diri. Karena dari awal banget dia tuh selalu ngasih tahu latar belakangnya si Sarah dengan yakin kalau si Sarah sama bokapnya itu hubungannya katanya nggak baik-baik saja. Dari mulai katanya sering diporotin sama bapak, bukan diporotin cananya tapi dimintain duitnya gitu ya. Dan juga ribut mulu karena si Sarah itu pengen pindah ke Kanada. Karena memang dia itu kebetulan demen banget sama negara Kanada. Jadi bisa dibilang hubungannya sudah tidak harmonis. Dan itu jadi motif bunuh dirinya gitu, kira-kira kayak gitu. Dia juga bilang kalau beberapa minggu sebelum hilang si Sarah itu kelakuannya cukup aneh dan ngomongin duit mulu. Setelah nemuin safe box di rumahnya yang isinya penuh duit cash. Dan katanya dia juga gelagatnya kayak pengen kabur dari rumah karena sering kelihatan mindah-mindahin barang pribadinya keluar dari rumahnya. Jadi kayak duit, barang, semuanya tuh pengen dipindahin lah. Kayak pengen pindah dan pengen cabut gitu. Dan dari keterangannya si Liam ini, polisi jadi mulai curiga kalau si Sarah ini beneran kabur dari rumah dan mungkin aja betulan pergi ke Kanada. Karena memang kalau dilihat dari Twitternya dia, itu memang dia sering ngehalu kalau dia tuh lagi di Kanada. Yang dalam konteks sebenarnya bercanda gitu ya. Sambil terus tentunya nyari keberadaan Sarah yang kemungkinan besar juga bisa jadi bunuh diri. Dan kepolisian itu tiba-tiba tuh dapat informasi yang jadi pecahan puzzle baru di kasus ini. Karena di akhir bulan Januari 2017, setelah hampir 2 bulan si Sarah hilang, polisi itu kedatangan seorang anak muda yang bernama Anthony Curry. Yang ternyata adalah teman satu sekolahnya si Liam, Sarah, dan juga Preston. Dan dia sama si Liam itu hobi banget buat ngomongin produksi film. Karena filmmaker gitu ceritanya si Anthony ini. Dia ngaku ke polisi kalau dia itu tiba-tiba keingetan kalau si Liam itu pernah ngasih ide scene film yang dimana dia itu nyekek cewek terus dia jatuhin dari atas jembatan. Dan dia juga ngasih tahu kalau semenjak si Sarah itu hilang, si Liam itu nge-snapchat mulu si Anthony dan nanyain kalau dia itu dikontak atau enggak sama polisi. Dan karena setelah dimintain keterangan lagi si Anthony ini bisa kooperatif, akhirnya polisi percaya dan nyoba buat minta bantuan dia buat ngegali fakta dari si Liam. Dengan ngasih hidden cam buat ngerekam omongannya si Liam waktu mereka lagi ngobrol. Dan secara tidak terduga, si Liam tuh ternyata bisa terbuka sama Anthony. Yang awalnya itu cuma diajak buat ngobrolin film, tapi ini orang malah terbuka banget dan ngejabarin semua yang udah dia lakuin ke si Sarah di tanggal 2 Desember lalunya. Yang semuanya itu sesuai sama ide scene film yang pernah dia omongin ke si Anthony beberapa bulan sebelumnya. Jadi di tanggal 2 Desember, si Liam itu datang ke rumah Sarah yang lagi sendiri. Karena bapaknya itu lagi di Florida buat urusan kerjaan. Dan di sana dia itu nggak banyak ngomong dan langsung nyekek si Sarah selama 30 menit. Mulutnya itu disumpel baju dan hidungnya si Sarah itu ditutupin sama dia. Dan yang paling sakit adalah waktu dia ngomong kalau dia itu nyalain timer selama 30 menit supaya tahu udah berapa lama dia nyekek si Sarah. Jadi nyekek aja dihitungin sama dia. Dan si Liam juga bilang kalau dia itu nggak ngerasain perbedaan apa-apa. Dan dia ini emang udah ngerencanain the whole thing atau rencana ini itu sejak 6 bulan sebelumnya. Karena memang dia itu punya ide ini setelah tahu kalau si Sarah itu ternyata punya warisan sebanyak 100.000 US dollar dari emaknya yang udah meninggal beberapa tahun sebelum itu. Tapi sayangnya memang dia itu cuma nyuri sekitar 7.000 dolar dari safety box yang ada di rumah si Sarah. Karena memang yang ketemu cuma itu doang. Dan itu pun kondisi uangnya udah jelek banget dan di kotak sepatu. Jadi emang dia agak sial sebenarnya menurut gua. Dan si Preston sendiri, temannya dia juga, ini bisa ikut campur ke kasus ini karena dia memang jadi yang disuruh-suruh sama si Liam. Dan di tanggal kejadian si Preston itu diminta bantuan sama Liam buat datang ke rumahnya Sarah. Karena kebetulan handphonenya si Liam itu jatuh di rumahnya Sarah. Dan supaya nggak mencurigakan bolak-balik ke rumah tersebut, akhirnya si Preston lah yang disuruh ngambil itu HP. Dan di malam harinya, setelah udah mulai gelap dan sepi, mereka itu balik lagi ke rumahnya si Sarah dan ngebawa jasadnya buat dibuang ke Shark River dari atas Belmer Bridge. Dan dari situlah mereka ninggalin mobil si Sarah di jembatan tersebut sambil pura-pura gak bersalah selama berbulan-bulan.
Kalau kalian nanya kenapa bisa nggak kelihatan CCTV padahal itu udah di tahun 2016, sebenarnya di jalan perumahannya si Sarah tuh banyak CCTV. Tapi karena udah malam jadi footage-nya juga nggak terlalu jelas. Dan terlebih lagi si Liam ini tuh udah belajar gimana gerak-geriknya si Sarah selama berbulan-bulan dan tahu persis juga gimana cara si Sarah ini nyetir mobil dari mulai posisi duduk, posisi kursi sampai ke hal-hal lain yang bisa dikatakan cukup minor. Jadi emang segila itu dia melakukan observasi buat yang namanya ngebunuh teman bayinya sendiri. Makanya setelah tahu semua hal ini, di tanggal 1 Februari 2017, kepolisian itu langsung manggil si Preston buat dimintain keterangan. Dan di saat itu juga polisi tuh langsung nanyain si Preston dengan pertanyaan-pertanyaan yang to the point tanpa ada basa-basi lagi. Dan karena emang udah diskakmat juga, di interogasi kali ini si Preston tuh langsung ngakuin semua perbuatannya dari mulai rencananya si Liam sampai gimana dia ngebantuin Liam buat ngebuang jasadnya si Sarah. Makanya polisi pun tuh langsung nahan si Preston dan nangkap Liam beberapa waktu setelah menginterogasi si Preston. Terus di bulan April 2017 si Preston juga ngakuin semua rencana yang udah pernah dia obrolin sama Liam. Yang faktor dia bisa ngeluarin semuanya juga karena ternyata si Liam itu udah nggak percaya sama Preston setelah ngelakuin hal tersebut ke si Sarah. Jadi kayak pecah kongsi gitu. Dan si Preston juga siap jadi saksi di pengadilan dan dia juga mau ngebantu polisi buat mereka ulang kejadian yang terjadi di rumahnya si Sarah ini. Nah di sisi lain si Liam itu tuh tetap kekeh buat tidak mengakui kesalahannya. Dan dia selalu ngomong kalau ya dia berharapnya si Sarah itu masih hidup karena mereka udah teman baik banget. Dia juga ngaku kalau recordingan yang dilaporin sama Anthony itu palsu karena itu ya sekedar obrolan scripted waktu dia lagi ngomongin film sama si Anthony doang. Yang padahal di situ jelas-jelas dia ngomongin nama Sarah berkali-kali dan ngejelasin juga semua kelakuannya dia. Dan pada bulan Juni 2019-nya, Liam tuh akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa bisa banding. Atas 7 tuntutan yang diantaranya itu adalah first degree murder alias berencana, konspirasi, dan tuntutan-tuntutan lain atas perbuatannya dia. Sedangkan si Preston itu dijatuhi hukuman penjara 18 tahun atas aksinya ngebuang mayatnya si Sarah gitu. Dan dia juga nggak ngajuin banding ataupun pengajian ulang sama sekali ya ke pengadilan karena dia udah tahu dia juga udah salah gitu ya. Dan dari kasusnya si Sarah ini sebenarnya tetap bapaknya tentunya yang paling terpukul ya karena ternyata kan kondisinya juga baik-baik saja dan dia sudah tinggal berdua doang sama si Sarah dan jasadnya si Sarah sampai sekarang pun belum ketemu. Dan ya udah pasti susah juga buat ketemu. Gue rasa juga udah bengkak, udah terurai di laut gitu ya. Jadi itulah kasusnya si Sarah Stern yang kalau lu lihat secara kronologi sebenarnya cukup ngeri gitu. Dimana mereka pas mau buang mayatnya aja itu masih hampir kelihatan sama mobil yang lewat. Dan dimasukin lagi ke mobil mayat, dikeluarin lagi terus dibuang. Itu teman baik sendiri. Yang mau ngerampok $100.000 akhirnya jadi cuma $7.000. Mau ngapain $7.000 gitu kan di Amerika. Kan kagak muat buat apa-apa gitu maksud gue. Ngekos di New York aja sebulan aja bisa $5.000 berarti cuma bisa sebulan ngekos sama bayar makan doang tuh $7.000 kalau dia juga pindah ke kota besar gitu ya. Tapi itulah dia kasus di mana teman baik bertiga cowok 2 1 cewek ternyata disikat ya teman baiknya. Jadi pelajaran buat kita semua kalau misalnya nanti kita dapat warisan atau punya duit banyak ya nggak usah dikasih tahu juga jumlahnya berapa ke teman lu apalagi ya walaupun teman baik lu juga gitu. Orang tua aja bisa bunuh anak, gimana teman baik. Apalagi kalau udah kepepet gitu, kena pinjol gitu kan nih. Lebih berat lagi pasti. Jadi itu pelajaran sangat berarti buat kita lewat kasusnya Sarah Stern. Di mana orang yang tidak disangka-sangka ternyata bisa ngelakuin hal tersebut. Bahkan kelakuannya itu terjadi saat si Liam ini tuh baru umur 19 tahun pada saat itu. Jadi gila banget. Sampai jumpa semuanya. Jangan berita-beritain warisan kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas. So see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.